Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sudah memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Aufa yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Dan semoga kita semua Allah kumpulkan semua menjadi ahlul Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita simak ini kata sambutan dan silaturahmi dari sekolah kita yang diwakilkan oleh Ustadz Didi Setiawan SPSI. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Ustadz, sudah ada? Ada, alhamdulillah. Monggo Ustadz. Ada, Bu. Ya, cek suara saya jelas, Bu. Agak seperti robot, Ustadz. Maaf. Suaranya jelas tidak atau putus-putus? Nah, sekarang udah jelas. Sekarang lebih jelas. Seperti robot. Ya. Mohon maaf, mungkin kameranya di off karena jaringan sedang tidak stabil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah masih mengkaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, juga kesehatan. Di mana pada pagi hari ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang menjadi orang tua itu kita harus banyak belajar ya, karena luar biasa tantangan di zaman sekarang. Kalau kita kurang ilmu, maka yang ada adalah stres, depresi, dan sebagainya. Tidak sedikit kita saksikan ya orang tua yang begitu stres ketika menghadapi ananda-anandanya. Nah, kenapa? Dikarenakan salah satunya adalah kurangnya ilmu, pengetahuan, bagaimana cara pendekatan, ya, bagaimana cara memberikan treatment kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya kami dari pihak sekolah sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kehadiran ini bisa istiqomah juga bisa diikuti oleh seluruh orang tua santri. Harapannya agar kita semua baik pihak sekolah maupun orang tua memiliki persepsi yang sama, frekuensi yang sama tentang konsep di dalam mendidik ananda slogan-slogan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali program di sekolah sebetulnya. Salah satunya LKS ya, yang sudah di-share oleh pihak Humas. Insya Allah di tanggal 26 sampai 28 Oktober, hari Rabu sampai hari Jumat. Nah, ada program yang namanya LKS. LKS itu latihan kepemimpinan siswa ya, atau latihan kepemimpinan santri. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk melatih jiwa kepemimpinan santri. Nah, untuk santri-santri yang ada di Eko ini, Bapak Ibu sekalian, dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, ini mereka itu belum mendapatkan kegiatan outdoor LKS ya. Sama dengan kelas 9 dan kelas 8, karena ananda-ananda yang sekarang kelas 9, kelas 8 itu awalnya adalah ketika pembelajaran jarak jauh. Nah, ini merupakan salah satu tugas sekolah, kewajiban sekolah, juga merupakan hak siswa ya untuk mendapatkan pendidikan karakter yaitu LKS. Nah, memang konsep awalnya LKS ini untuk kelas 7 Bapak Ibu sekalian.
Nah, oleh karena itu kenapa di tahun ini itu kelas 8, kelas 9 diikut sertakan karena ini merupakan hak siswa ya ataupun ke belakang itu pandemi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan secara outdoor. Nah, di 2 tahun ke belakang kegiatan outdoor ini memang belum berjalan. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah di tanggal 26 sampai 28 ini kegiatan LKS dalam rangka ya membina melatih jiwa kepemimpinan santri itu akan dilaksanakan untuk seluruh santri dari kelas 7 sampai ke kelas 9. Nah, adapun prosesnya insya Allah ini akan diawali dengan MCU ya. Jadi medical check up terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang hanya santri-santri yang memang secara fisiknya siap untuk bisa kegiatan di outdoor, yaitu tempatnya di Cijanggel. Cijanggel ini Afwan izin, sepertinya suaranya semakin tidak. Ustaz, terdengar suara saya? Kegiatan komando ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Kopassus itu berada di gerbang. Oke, baik ya, suara Ibu jelas. Kalau suara saya jelas? Iya, baik, Ustaz, suara saya jelas, Bu. Diulang lagi tadi dari waktu dan tempat. Ustaz tadi keputus karena suaranya kembali seperti robot. Mungkin diulang dari yang tempat, Ustaz. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih, Bunda. Kalau suara saya robot lagi, mohon untuk langsung diingatkan, Bu. Iya, insya Allah. Ya, nuhun, Ibu. Ya, jadi pelaksanaannya insya Allah Bapak Ibu di hutan Cijanggel ya, itu daerah Cisarua, di area memang itu gerbang pelatihan Kopassus. Memang area itu sering dilaksanakan untuk kegiatan pelatihan, terutama LKS. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya kami rutin tiap tahun itu melaksanakan LKS di sana. Nah, untuk pelaksanaan LKS ini akan diawali dengan MCU. MCU itu adalah medical check up. Nah, itu hari Senin, Selasa, seluruh santri akan di MCU terlebih dahulu, dicek kesehatannya. Maka yang sehat, yang betul-betul sehat, nah inilah yang nanti diperbolehkan untuk mengikuti LKS. Adapun yang sakit ya setelah kami cek memang ini tidak memungkinkan, maka tidak akan diikutkan untuk LKS Bapak Ibu sekalian. Nah, LKS itu apa saja sih ya kegiatannya Bapak Ibu sekalian? Itu yang pertama ada long march ya, itu perjalanan ya kurang lebih 1 sampai 2 kilo Bapak Ibu sekalian, memang tidak terlalu jauh. Nah, tetapi ini akan melatih fisik dan mental santri seperti itu. Kemudian nanti di sana ada kegiatan games ya. Ada kegiatan pembinaan kepemimpinan baik itu melalui PBB ya, jurit malam, juga solo bifak. Nah, insya Allah kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu sekalian akan melatih fisik dan mental santri ya. Nah, tujuannya adalah tadi mempersiapkan generasi pemimpin, karena slogan-slogan kita ini ke depan adalah calon-calon pemimpin ya. Mereka ini kita nggak tahu nih 20 tahun ke depan mereka lah yang akan menjadi gubernur ya, wali kota, bahkan mungkin presiden ya. Tentu ini perlu dari sekarang kita persiapkan fisiknya, mentalnya, apalagi ruhiyahnya. Nah, memang mungkin situasinya dingin ya Bapak Ibu, kemudian mungkin lelah dan sebagainya. Nah, tetapi insya Allah ini pun sudah kita ukur ya. Masalah safety prosedur insya Allah sudah kita persiapkan, keamanannya dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang sakit kita siapkan medisnya dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak usah risau ya, khawatir dan sebagainya. Insya Allah pelaksanaan LKS ini akan dilaksanakan dengan safety prosedur dari awal sampai berakhir. Apakah ada yang harus disiapkan? Semua peralatan untuk kegiatan ini sudah dari pihak sekolah, Bapak Ibu sekalian.
peralatan camping ya, kemudian suplemen dan sebagainya, ini insya Allah disiapkan oleh pihak sekolah. Dan setelah LKS hari Jumat, kami mengundang ayah bunda untuk hadir di penutupan. Insya Allah akan ditutup upacaranya oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Untuk tempat nanti insya Allah kami sampaikan lagi ya, tetapi waktunya sekitar jam 9. Dan setelah penutupan ini dipersilahkan untuk pulang ke rumah sampai hari Ahad ya Bapak Ibu. Sudah kami share juga jadwalnya. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian, ketika kepulangan kami sudah sampaikan ke santri ya mengenai barang-barang yang mewah yang ada di sekolah, baik itu jam tangan, sepatu yang melebihi harga dari 1 juta, itu mohon dibawa pulang ke rumah mengingat keamanan ya. Kemudian khawatir ini menjadi budaya di santri semakin berlomba-lomba dalam materi gitu ya. Nah, kami ini tidak kami harapkan ada santri yang berlomba-lomba dalam materi ya. Sehingga yang kami harapkan adalah qanaah. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali sebagai informasi mengenai kegiatan LKS ya. Jika ada pertanyaan boleh ya. Mungkin nanti Ibu pertanyaannya ya boleh di grup ya, ke wali kelas, ke wali asuh. Silakan, insya Allah akan kami jawab. Untuk sekarang mungkin forumnya hanya sekedar penyampaian informasi saja. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon doanya dari Bapak Ibu, doa juga dukungannya, semoga acara LKS ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tujuannya bisa tercapai ya. Ananda-ananda kita mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dedi yang sudah memaparkan kegiatan LKS yang akan dilakukan pada pekan depan. Ayah Bunda, tentunya seperti yang Ustaz Dedi sampaikan tadi, mari kita semua dukung penuh acara sekolah. Kita berikan doa terbaik, support terbaik. Semoga anak-anak kita diberikan kesehatan, hasil MTU-nya baik semua, sehingga anak-anak kita berkesempatan mengikuti LKS dengan kondisi yang fit, yang prima, sehingga mudah-mudahan cuaca juga mendukung, LKS bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah hari Jumat Ayah Bunda bisa melihat anak-anak kita yang sudah berjuang 3 hari di Cijangan. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Komite yang akan diwakili oleh Bapak Yudi dari Ketua Divisi Pendidikan kepada Pak Yudi Cahyadipura. Mangga Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan jajaran manajemen sekolah, juga mungkin ada guru atau apa yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari Komite DTBS Eko Putra, dan juga yang saya hormati orang tua santri sekalian dari SMP DTBS Eko Putra. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah berjuang keras dalam hal proses pendidikan anak-anak kita, dan insya Allah kami pun mungkin dari komite dan juga orang tua siswa berkomitmen juga untuk tetap terus belajar. Oleh karena itu mungkin pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran orang tua dalam pencegahan penanganan bullying, dan dipandu oleh MC handal dari komite, ada Bu Fatimah, Bu Tintin. Terima kasih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa mungkin insya Allah dari orang tua juga siap mendukung acara LKS, dan kita doakan bersama mudah-mudahan acaranya lancar, tidak kurang suatu apapun, dan memang bisa mencapai hasil yang diharapkan oleh semuanya.
sehingga anak-anak kita tercinta bisa mendapatkan ilmu mengenai kepemimpinan, dan insya Allah juga karena sudah mulai beranjak dewasa, latihan fisik juga mungkin sesuatu hal yang memang harus diperhatikan sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Kita doakan bersama, dan insya Allah juga saya yakin sekali sekolah sudah memfasilitasi dan menyiapkan hal terbaik untuk kita semua. Kemudian tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Santri untuk semuanya, dan ada salam dari Pak Ketua Komite, Pak Hasan. Saya mewakili beliau dalam kesempatan pagi hari ini karena beliau berhalangan hadir sedang menunaikan ibadah umroh. Kita doakan semoga umrohnya mabrur dan diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah. Dalam peringatan Hari Santri hari ini, walaupun semalam sempat dadakan mungkin ya, karena tapi ya saya sangat yakin orang tua juga ingin menyiapkan dan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih banyak kepada seluruh orang tua siswa di kelas 7, 8, dan 9 yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam program memberikan hadiah untuk santri-santri, karena ini adalah harinya mereka, hari anak-anak kita tercinta, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita dan juga mungkin sedikit memberikan keceriaan dan kebahagiaan untuk anak-anak kita. Dan saya mungkin ingin menyampaikan laporan sementara karena dari komite semalam disepakati bahwa memang untuk transfer rekening dan lain sebagainya melalui rekening saya laporkan per jam 9:15 karena sampai sekarang ternyata masih ada yang masuk. Dana terkumpul itu 14.935.000. Alhamdulillah melebihi target, dari targetnya mungkin sekitar 12 jutaan ya. Dan sudah dibelanjakan untuk hadiah berupa makanan. Mohon maaf dan mohon izin, mungkin mengingat keterbatasan waktu kita hanya bisa memfasilitasi dan mencoba menghubungi pihak-pihak yang memungkinkan menyediakan ya, alternatif yang terpilih akhirnya fast food ya, dan sudah dibelanjakan senilai 11.378.900. Dan saldo saat ini ada sekitar 3.556.000 dan 100 ya. Insya Allah nanti untuk laporan keuangan secara terperinci akan kita sampaikan melalui komite dan perwakilan di kelas masing-masing. Dan untuk kelebihan dana ini kita juga ada beberapa alternatif yang mungkin kita bisa tempuh. Salah satunya adalah kita mungkin akan berpartisipasi menyiapkan suplemen untuk santri-santri, untuk anak-anak kita dalam menjalankan LKS. Karena medannya sepertinya cukup menantang sehingga mungkin memerlukan suplemen atau makanan tambahan. Tapi terbuka untuk diskusi kepada orang tua santri sekalian. Sekiranya ada masukan boleh disampaikan ke anggota komite di kelasnya masing-masing atau dibahas di grup kelasnya masing-masing. Nanti ada anggota komite dan kita akan berembuk di level kepengurusan komite. Oh, ini ada Pak Hasan juga nitip salam untuk semuanya, katanya mohon maaf tidak bisa membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya tidak panjang kali lebar kali tinggi, Bu. Karena mungkin saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan insya Allah laporan akan segera kita siapkan secara komprehensif. Untuk yang ingin tahu lebih detail mungkin bisa japri di kepengurusannya siapa saja yang transfer nominalnya berapa, tetapi karena ini juga sifatnya sukarela mungkin yang akan kita sebar namanya kita hidden ya, kita sembunyikan tidak untuk tampil. Itu saja. Selamat belajar, selamat bersantap sajian untuk pengetahuan, keilmuan, dan juga mungkin kita selalu sekolah ketika berhubungan dengan keluarga dan anak-anak ya, tidak pernah akan selesai karena fasenya selalu berbeda
dan mungkin alangkah lebih baik jika kita belajar terutama langsung dari pakarnya. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk sharing kepada seluruh orang tua siswa dari SMP DTBS Eko Putra. Itu saja mungkin Bu Tintin, Bu Fatimah, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yudi atas sambutannya. Masya Allah, seperti ayah bunda semua, kita komite dan tentunya ayah bunda, kita support selalu apa yang akan sekolah lakukan. Semoga semuanya Allah catat sebagai amal soleh dan Allah ridhoi apa yang menjadi impian kita. Kita doakan semoga anak-anak lancar dalam proses pendewasaannya, menimba ilmu di SMP DT Eko Putra. Baik, selanjutnya acara yang kita nantikan bersama yaitu Sekolah Inspirasi dengan tema Peran Orang Tua dalam Pencegahan dan Penanganan Bullying. Akan disampaikan oleh Ibu Dr. Medina Khadijah, MPSI Psikolog. Izin Ibu, sebelum Ibu menyampaikan materi, kami bacakan dulu kurikulum Ibu. Mangga Bunda. Ya, bismillah, Ibu Medina izin saya sampaikan, TV mungkin juga saya izin tidak dibacakan semua. Pembicara kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Dr. Medina Khadijah, MPSI Psikolog. Beliau memiliki 2 orang anak, bertempat tinggal di Bandung, dan pendidikannya S1 Psikologi, S2 Pendidikan Psikologi Pendidikan, S3-nya Bimbingan dan Konseling. Sampai sekarang beliau menjadi dosen psikologi UIN SGD Bandung dan juga sebagai konsultan psikologi perkembangan dan pendidikan di lembaga dan individu. Juga beberapa riset yang sudah beliau lakukan diantaranya penelitian tentang perilaku bullying dan dampaknya terhadap kebahagiaan anak, studi lapangan pada anak di SD wilayah Bandung Timur pada tahun 2017, juga kemarin Dr. Medina meriset tentang tingkat stres ibu muda di masa pandemi COVID-19, bagaimana peran serta sabar dan resiliensi pada tahun 2021, dan juga ada buku manual Stop Bullying untuk guru dan anak usia SD pada tahun 2017, dan juga ada buku Tangga Tasyawuf Menuju Kesembuhan pada tahun 2021. Insya Allah luar biasa ilmunya ya. Semoga Ayah Bunda pada pagi hari ini sudah siap menerima ilmu yang akan Ibu Medina sampaikan. Masih di mute Umi? Sudah, nampaknya ada ya, sudah jelas. Iya. Bunda. Bu, maaf, izin. Kami memperkenalkan diri kembali, Bu. Saya Fatimah dari Divisi Pendidikan, UMI Rizalul Khairul Rahman kelas 8C, yang mau bersama Ibu sebagai MC hari ini. Ada rekan saya Tintin Rohaini dari Divisi Humas, orang tua santri dari Alfaro bin Faroyan kelas 8B. Insya Allah Ibu izin, walaupun kami di sini berbeda pulau, berbeda kota, ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, tapi tentunya tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, dan Allah izinkan kita berkumpul dalam satu lingkungan yang insya Allah lingkungan terbaik, lingkungan Darut Tauhid. Ya, acara kita ini disimak oleh seluruh orang tua santri melalui Zoom meeting dan juga disiarkan secara live dalam YouTube SMP DTBS. Ya Bunda, selamat menyimak materi dari Ibu Medina Khadijah, MPSI Psikolog sampai 945 ya Bu materinya. Nanti Ayah Bunda dipersilahkan bertanya secara langsung atau melalui kolom chat. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu orang tua santri yang saya hormati,
Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, tadi sudah dibuka oleh ibu-ibu, bapak sekalian yang luar biasa, sehingga untuk mengefektifkan waktu barangkali kita hari ini akan membahas tentang, saya izin share materi dulu sebentar. Sudah muncul ya materinya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas tema yang nampaknya never ending story begitu ya. Tema yang tidak lekang dimakan waktu begitu. Tema yang cukup intens, terutama karena Bapak dan Ibu ini berada di lingkungan SMP Putra, begitu ya. Beda karakteristik kasus-kasus yang terjadi di kelompok putra dan kelompok putri, di SMP dan di SMA. Jadi memang tema tentang bullying ini di SMP merupakan tema yang cukup intens. Kita mendengarnya dengan berbagai cerita begitu ya, dengan berbagai versi yang membuat kita menjadi kayaknya kok ada apa begitu ya dengan bullying ini sehingga menjadi sesuatu yang kok jadi tren begitu ya. Hari ini kita akan coba, saya nggak akan bicara banyak tentang, maaf Bu Fatima, Bu Tintin, saya dikasih waktu pematerian sampai pukul berapa? Karena sekarang sudah 9.38. Sampai 9, jam 9 nggak apa-apa, Bu? Jam 10. Sampai jam 10, mohon maaf. Sampai jam 10, oke, mudah-mudahan kita bisa poin-poin utamanya ya. Ya, nanti diperkaya tanya jawab ya, Bu. Siap. Kita pada fokus intinya saja. Begitu. Saya ingin menyamakan persepsi dulu. Kita menyamakan persepsi dulu begitu ya, supaya tidak salah tangkap tentang apa itu sebetulnya bullying. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti sudah sering sekali mendengar begitu ya. Cuman kita menyamakan persepsi. Bullying itu berbeda dengan perkelahian. Supaya kita nggak salah tangkap kalau nanti mendengar cerita dari putra-putra Pak dan Ibu. Ini bullying atau berkelahi. Nah, bullying itu dilakukan oleh bisa satu orang, bisa sekelompok orang yang punya power lebih kuat, menyakiti yang lebih lemah. Seringkali dilakukan secara berulang dan terencana. Sementara sang korban tidak punya kemampuan atau merasa kesulitan, dia seringkali merasa kesulitan dalam mempertahankan diri. Ini beda dengan perkelahian. Kalau perkelahian, keduanya punya kesamaan power. Ada perlawanan. Itu kunci utamanya. Jadi kalau bullying, yang satu lebih kuat, yang satu nggak bisa apa-apa, lebih lemah. Sementara kalau perkelahian, ada usaha pertahanan diri dari kedua belah pihak. Jadi dua-duanya sama-sama aktif, itu perkelahian. Karena nanti penanganannya tentu saja berbeda begitu ya, antara bullying dengan perkelahian. Nah, bullying itu jenisnya banyak, dari mulai yang fisik, yang sering kali dilakukan oleh kelompok subjek laki-laki begitu, karena memang sedang berkembang kondisi fisiknya secara optimal, terutama di usia putra-putra Bapak dan Ibu. Secara verbal, ini yang jumlahnya cukup banyak dilakukan pada laki-laki maupun perempuan begitu ya. Mulai mengejek,
memberikan nama julukan. Nah, ini juga yang cukup banyak begitu ya. Bullying seksual, bullying emosional, sosial, ini juga yang cukup banyak ya. Jadi membiarkan anak sendiri, tidak ditemenin, diisolasi begitu ya. Itu termasuk pada bullying emosional dan sosial. Begitu. Dan yang sekarang juga marak adalah bullying cyber. Bullying lewat media begitu ya, yang banyak dilakukan karena dirasa aman, tidak terlihat secara langsung. Nah, ini trennya cenderung mengalami kenaikan bullying cyber ini ya, karena subjeknya merasa bahwa dia nggak kelihatan, dia nggak ketahuan. Dan tidak adanya aturan yang jelas, yang konsisten begitu ya di dalam penggunaan media, membuat anak-anak itu cenderung untuk juga meniru apa yang mereka lihat begitu. Sehingga kemudian menjadi terbiasa melakukan tindakan cyberbully. Nah, kita fokus pada subjeknya. Sebetulnya apa yang terjadi pada mereka yang terlibat pada peristiwa bullying. Ini mohon maaf, judulnya terbalik ya. Ini karakteristik pelaku bullying. Mohon maaf, terbalik. Yang ini adalah karakteristik pelaku bullying. Jadi para pelaku bullying itu punya beberapa karakteristik khas. Inilah yang nanti akan menjadi fokus utama kita begitu ya. Apa yang harus kita lakukan kepada para pelaku bullying, baik pelaku maupun korban. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang terlibat dengan peristiwa bullying. Pada pelaku, itu dia punya kecenderungan agresivitas dalam mengharapkan sesuatu atau juga perhatian. Mereka seringkali para pelaku itu menunjukkan keinginan diperhatikan yang lebih dibandingkan dengan orang lain, anak lain. Yang kedua, mereka kurang memiliki empati dan sulit bertanggung jawab, bertenggang rasa terhadap anak lain. Jadi mereka tidak mampu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, teman-temannya. Yang ketiga, mereka seringkali merasa diri lebih unggul dan mengharapkan kemenangan di setiap situasi. Jadi sulit bagi mereka untuk dikalahkan, untuk merasa dikalahkan, untuk lebih rendah dari orang lain. Ingin selalu tampil di muka, di atas. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ada banyak penelitian yang menyatakan banyak pelaku bullying yang memiliki orang tua atau orang terdekat atau terbiasa melihat media yang menampilkan model perilaku agresif. Ya, serta kurang atau tidak adanya bimbingan dari lingkungan, orang tua, sekolah, pertemanan, lingkungan sosial, dan semuanya. Jadi mereka kemudian merasa bahwa perilaku agresif yang ditunjukkan itu adalah perilaku yang biasa, tidak ada masalah begitu ya. Meniru proses belajar yang salah. Kemudian yang selanjutnya, para pelaku bullying itu seringkali memiliki prasangka negatif terhadap korban. Jadi kalau bahasa kitanya mah suudzon gitu ya, mereka punya penilaian jelek terhadap korbannya, merasa bahwa korban layak diperlakukan tidak baik begitu ya, karena korban memang jelek begitu ya dalam tanda kutip menurut mereka. Oh memang dia kecil, oh memang dia
punya karakteristik fisik tertentu sehingga layak dipanggil dengan julukan tertentu, misalnya begitu ya. Oh, memang dia tidak pintar sehingga pantas diperlakukan dengan dipanggil nama tertentu. Dia memang apa gitu ya, semua hal yang intinya adalah prasangka negatif, punya salah penilaian terhadap korban. Dan yang selanjutnya adalah tidak adanya rasa bersalah. Berbeda dengan karakteristik pelaku perkelahian. Ya. Kalau perkelahian itu tidak direncanakan seringkali begitu ya, sehingga masih para pelaku itu seringkali masih memiliki rasa bersalah di kemudian saat begitu ya, setelah dijelaskan bahwa perilaku yang ditampilkannya tidak baik, perilaku yang ditunjukkannya tidak sesuai. Begitu. Tapi kalau pada pelaku bullying, karena tadi ya misalnya mereka memang salah persepsi, punya prasangka negatif, sehingga merasa bahwa emang apa yang salah, kan saya benar ya. Dia kan memang pendek, maka saya panggil dia si pendek misalnya gitu ya. Dia kan memang kecil, maka saya panggil dia sesuatu begitu ya yang sebetulnya tidak layak dilakukan. Nah, kita lihat pada karakteristik korban bullying. Nanti kita bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi. Pada korban bullying secara umum ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas pada mereka yang mengalami. Yang pertama adalah insecure. Insecure itu merasa tidak aman gitu ya, merasa tidak pede, nah bahasa sederhananya. Merasa tidak memiliki sesuatu dalam dirinya yang membuat dia merasa setara dengan semua orang. Jadi dia juga merasa saya layak, gitu ya. Seringkali korban juga merasa demikian. Karena dia merasa tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya. Karakteristik berikutnya, mereka cenderung pendiam. Cenderung tidak banyak atau punya kesulitan dalam kemampuan verbal, kemampuan komunikasi. Pemalu, begitu ya, cenderung menarik diri, pencemas, relasi sosialnya sedikit, jadi hanya punya teman sedikit, punya sahabat sedikit, relatif tidak nyaman bergabung dalam suatu kelompok besar begitu ya, nggak banyak ikut ekskul misalnya di sekolah, tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, cenderung penyendiri. Self-esteem rendah, ini berhubungan dengan negatif self-image, jadi mereka korban bullying ini memiliki penilaian diri yang negatif. Dia merasa saya memang jelek, saya memang tidak baik, saya memang lemah, saya nggak punya kelebihan, dan seterusnya. Begitu ya. Dan cenderung introvert, menutup diri. Jadi seringkali sulit bagi mereka untuk bisa berhubungan dengan banyak orang. Dari berbagai karakteristik baik korban maupun pelaku, ini kesimpulannya ada kesamaan. Ada kesamaan pada pelaku maupun korban. Sama-sama punya konsep diri yang negatif. Konsep diri yang tidak baik. Konsep diri yang enggak seharusnya. Ada yang salah dalam mereka memaknai dirinya. Baik pelaku maupun korban. Jadi dalam bahasan psikologi, mereka yang terlibat pada bullying itu semuanya harus mendapatkan treatment. Harus ada intervensi, harus ada yang dilakukan. Bukan hanya pelaku saja, tetapi juga korban. Bahkan witness, mereka yang menyaksikan bullying.
begitu ya. Tapi pada hari ini kita fokus pada pelaku dan korban dulu. Sehingga kalau kita sudah tahu nih, yang salah adalah konsep diri, maka yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam berkaitan dengan tema kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana menangani, bagaimana mencegah bullying, itu adalah menanamkan atau membentuk konsep diri yang positif. Sehingga mereka kemudian nggak terlibat dalam bullying sebagai pelaku, sebagai korban, atau bahkan sebagai saksi bullying. Mereka yang menyaksikan peristiwa bullying. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri, saya yakinnya Bapak Ibu semua sudah sering mendengar konsep diri. Konsep diri itu penilaian. Semua ide, pikiran, kepercayaan, pendirian yang diketahui anak tentang dirinya. Dan kemudian mempengaruhi anak tersebut dalam berhubungan dalam orang lain. Bagaimana dia menampilkan diri di lingkungannya, bagaimana dia berhubungan dengan relasi sosialnya secara umum, itu dipengaruhi oleh konsep diri ini. Semua penilaian terhadap dirinya. Itu adalah konsep diri. Konsep diri ini nggak dibawa sejak lahir. Dia tumbuh berkembangnya itu smooth gitu ya, pelan-pelan. Terbentuk sejak proses mulai sejak dia dilahirkan, melalui kontak sosial yang tentu saja bertahap begitu, dari mulai keluarga, orang tua begitu ya, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, semua yang ada di rumah, kemudian beranjak ke sekolah dan lingkungan besar berikutnya. Begitu ya. Jadi secara umum, pembentukan konsep diri ini dipengaruhi oleh 3 hal ini. Bagaimana pola pengasuhan orang tua, bagaimana lingkungan sekolah dan pertemanannya, dan kalau sekarang ditambah dengan media. Karena mereka belajar juga lewat media. Nah, hasil pembentukan konsep diri itu tadi akan berujung pada 2 hal. Mereka yang punya konsep diri positif, mampu mengaktualisasikan diri, mampu menampilkan dirinya sesuai dengan fakta, data, kondisi dirinya. Saya punya kemampuan apa, saya punya kekurangan apa, saya punya kelebihan apa, saya punya ketidakmampuan di mana. Tepat. Itu konsep diri positif. Jadi konsep diri positif ini bukan berarti dia harus unggul dalam semua hal. Atau dia harus unggul melampaui teman-temannya. Enggak demikian. Tapi sesuai dengan kondisi fakta dirinya. Itu konsep diri positif. Mampu menilai secara tepat. Contoh sederhana barangkali ya Bapak Ibu. Dia tahu di matematika saya ini enggak terlalu baik. Maka matematika buat saya 6 sudah bagus. Tapi saya jago, saya ini punya kemampuan di bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris saya harus 9. Itu dia tahu gitu. Itu contoh sederhana. Sementara kebalikannya adalah dia punya konsep diri yang negatif. Kacau identitasnya, nggak tahu siapa dirinya. Punya kemampuan apa? Nggak tahu. Punya kelebihan apa? Nggak tahu. Dalam semua hal, termasuk di akademik, termasuk bagaimana dia berrelasi sosial, begitu ya. Dan seterusnya. Semua hal berkaitan dengan dirinya. Jadi yang positif, tepat menilai sesuai kondisi, sementara yang negatif, bingung akan dirinya. Nah ini sebetulnya yang kemudian konsep diri negatif tadi ini nih yang membuat dia mencari identitas diri, mencari konsep diri dengan cara yang tidak tepat. Salah satunya dengan peristiwa perilaku bullying. Saya ingin terlihat jago, jadi saya harus menguasai orang lain. Begitu ya? Dia jadi pelaku bullying. Saya ini lemah, saya nggak bisa apa-apa.
nggak punya kemampuan apa-apa, maka dia jadi korban bullying. Begitu ya. Padahal kan kita semua tahu bahwa setiap anak pasti sama seperti kita orang dewasa begitu ya, punya hal positif, punya hal negatif, punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kita masuk pada karakteristik konsep diri. Positif. Yang positif itu sebetulnya yang seperti apa? Memiliki keyakinan mampu mengatasi masalah yang dialaminya. Ini yang pertama. Jadi dia merasa punya self defense, pertahanan diri untuk penyelesaian masalah. Jadi self defense itu jangan dimaknai negatif begitu ya. Memang pasti akan dimiliki setiap orang dalam kerangka penyelesaian masalah. Hanya saja bentuknya, nanti ada yang negatif, ada yang positif. Dia merasa setara dengan orang lain, sama. Saya punya harga diri yang sama dengan teman-teman, sehingga saya nggak bisa diinjak-injak, dan saya juga nggak boleh menginjak-injak orang lain dengan kekhasan masing-masing. Ini berhubungan dengan yang keempat ya, menyadari bahwa setiap orang punya keinginan dan perasaan individual. Jadi dia tahu saya setara dengan orang lain itu dalam kapasitas seperti apa. Mengakui dan kelemahan diri dan juga orang teman-temannya. Terima pujian tanpa ini di sini dengan harga diri begitu ya. Bagaimana kemudian menunjukkan dirinya sebagai seorang yang memang punya kapasitas tertentu, kelebihan tertentu. Dan yang terakhir adalah mampu memperbaiki diri. Tadi ya kalau yang pelaku tadi punya karakteristik tidak punya rasa bersalah, negatif. Maka yang positif adalah dia tahu bahwa dia bersalah, maka punya kemampuan kemudian untuk memperbaiki diri. Sementara yang negatif kebalikannya. Ya, tidak tahu bagaimana bertindak menghadapi permasalahan, salah gitu ya, salah penilaian, salah bertindak. Maksudnya dia pengen menunjukkan sesuatu dalam dirinya atau ingin mendapatkan perhatian dari lingkungannya, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Begitu ya. Dan beberapa karakteristik lain yang berkebalikan dari karakteristik tadi yang positif. Saya loncat dulu ke bagaimana kita kemudian menumbuhkan. Ini yang jadi PR kita. Tadi mudah-mudahan bisa tertangkap, walaupun mungkin tidak terlalu detail begitu ya Bapak Ibu. Kita di sini fokus pada apa yang harus kita lakukan. Begitu ya, membangun konsep diri positif anak. Kalau kita hanya fokus pada peristiwa bullyingnya satu kali itu saja, maka di kemudian hari bisa terjadi lagi. Bukan cuma bullying gitu ya, tapi peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan, yang disebabkan akar masalahnya karena konsep diri yang tidak baik. Jadi kita fokus di sini bukan hanya penyelesaian masalah bullyingnya saja, tetapi pada membangun konsep diri sehingga dia kemudian nanti bisa berkembang dengan lebih baik di semua hal. Begitu. Yang pertama, ini adalah menggali potensi anak. Yang paling tahu anak-anak bapak dan ibu itu adalah bapak dan ibunya. Nggak ada orang lain yang lebih tahu pun dengan psikolog yang melihat dari hasil psikotes. Yang paling tahu adalah bapak dan ibu. Kenapa? Karena bapak dan ibu yang punya porsi waktu lebih banyak, paling banyak. Walaupun sekarang berada di pesantren, begitu ya. Sebelumnya sudah tergambar
sudah ada bekal begitu ya tentang siapa anak bapak dan ibu. Dia punya kelemahan di bidang apa, dia punya kelebihan di bidang apa, itu bapak dan ibu yang paling tahu. Dan itu yang kemudian harus kita sampaikan kepada si anak. Jadi dia mampu menghargai dirinya sendiri karena dia tahu siapa dirinya. Oke. Memang di akademik saya sekian. Nggak bagus-bagus banget deh. Di kelas saya ya tengah-tengah aja lah. Dari zaman saya SD sampai sekarang saya di tengah-tengah aja secara akademik. Tapi saya punya kemampuan berbicara. Saya punya kemampuan menguasai masa begitu ya. Orang-orang kalau udah dengar saya ngomong pasti akan nggak bosan lihat saya. Orang-orang kalau mendengar saya memberikan perintah, dia mendengar saya. Orang-orang kalau mendengar saya bercerita, dia tertarik. Tahu begitu ya, sehingga dia punya harga diri. Tahu di aspek mana dia kemudian bisa unggul secara positif. Mengajari anak menghargai dirinya sendiri. Menghindari memberikan cap buruk, labeling. Kalau ini mah Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar begitu ya. Seringkali hal yang kita anggap remeh itu kemudian ditangkap oleh mereka dan diambil oleh mereka sebagai sesuatu yang memang saya begini. Ih, kamu mah lelet ya. Nah, kadang-kadang kita nih nggak sengaja gitu ya. Itu kemudian akan ditangkap oleh anak sehingga anak akan merasa, oh saya teh lelet, saya ini lambat begitu ya. Bapak Ibu mungkin yang dari Sumatera nggak ngerti lelet barangkali ya. Lambat bergerak gitu ya. Itu akan ditangkap oleh mereka. Sehingga kemudian itu nanti akan jadi image dirinya. Yang selanjutnya adalah menghindari membandingkan anak dengan orang lain. Tanamkan bahwa kamu punya kelebihan, kamu punya kelemahan. Teman lain juga demikian. Kakak demikian, adik demikian. Begitu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan dirinya sendiri sebelumnya. Kemarin adik kalau mau pergi sekolah, siap-siapnya harus 10 menit. Lama. Sekarang adik sudah lebih cepat. 7 menit sudah siap. Selesai pakai baju. Jadi membandingkan dengan proses yang sudah dia jalani sebelumnya. Sehingga anak merasa ada perkembangan. Proses saya positif loh, saya berprogres ke arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman dan pengalaman bahwa hidup adalah perjuangan. Terkadang, ini saya mohon izin ya, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai. Tambahan waktu. Iya Bu. Supaya kita komprehensif begitu ya, dapat pemahaman yang tepat. Memberikan pemahaman dan pengalaman bahwa hidup adalah perjuangan. Jadi bahwa di dalam dia hidup, menjalani hidupnya di lingkungan sosial, itu enggak semua hal menyenangkan. Begitu. Ada hal-hal yang menyedihkan, membuat kita marah, membuat kita sedih begitu. Tapi dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Bahwa enggak semua hal yang dia inginkan akan bisa tercapai, enggak semua jalan hidupnya akan mulus, begitu. Tapi dia punya senjata menyelesaikannya. Kalau dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita juga enggak membiarkan anak terjun bebas gitu ya. Sana masuk deh pesantren tanpa kita kasih bekal. Begitu ya, bagaimana nanti bersikap, apa yang harus dilakukan dengan teman-teman dan seterusnya. Begitu. Jadi
kita kasih payungnya. Jadi terjunnya terjun payung. Terjun payung kan juga terombang-ambing begitu ya. Terjun payung itu ngikutin arah angin juga terkadang. Tapi dia punya pegangan, tahu bagaimana harus bersikap. Ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan. Dan ini nggak bisa instan. Butuh waktu. Butuh proses karena anak juga berproses sehingga nanti ada perkembangan dalam dirinya, potensinya bisa berkembang, begitu ya. Ada kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dan seterusnya proses sepanjang masa dia masih berkembang sampai nanti sudah mulai terbentuk setelnya itu, mantapnya itu di usia, kalau di anak laki-laki agak sedikit terlambat begitu ya, bukan terlambat, memang alur perkembangannya demikian. Nanti baru mulai dia agak matang, mantap itu setelah dia masuk kuliah, gampangnya begitu ya Bapak Ibu, usia 18-17 ke atas. Dia sudah mulai, oke, saya ini. Gitu. Tapi di SMP terutama itu memang masih masanya dia riak-riaknya cukup tinggi begitu ya. Di SMA masih begitu, walaupun sudah agak sedikit lebih smooth, mungkin Bapak Ibu yang punya anak di SMA sudah mulai bisa membandingkan dengan adiknya yang sekarang di SMP begitu. Tapi sudah mulai terbentuk matang di usia kurang lebih 17-18. Jadi kita masih harus melakukan ini, membangun konsep diri ini sampai di usia demikian. Kurang lebihnya. Nah, kuncinya ini yang kemudian kita juga perlu perhatikan. Ya, yang pertama adalah genuine dan konsisten. Genuine itu adalah jujur. Sampaikan tentang siapa diri anak kita. Tidak usah khawatir anak kita punya kelemahan selama kita juga memberitahu dia kelebihannya apa. Sehingga dia itu bisa waspada gitu ya. Oh kalau berada pada situasi yang ini memang saya nggak mampu. Gitu. Contoh paling sederhana di akademik aja tadi contohnya. Di matematika memang saya ini agak tidak terlalu baik. Jadi gimana caranya? Orang lain belajarnya 1 jam, saya berarti harus 2 jam. Itu karena kita genuine, menyampaikan secara jujur apa kondisinya. Dan dilakukan secara konsisten. Nggak bisa 1 kali. Jadi jangan heran gitu ya, kalau sekarang dikasih tahu, minggu depan melakukan lagi. Jangankan minggu depan, 2 hari, 3 hari, atau bahkan besok melakukan lagi. Memang belum terbentuk begitu ya, belum nempel dalam dirinya. Proses pembentukan konsep diri tadi itu butuh proses panjang. Satu sikap, satu sifat tertentu yang ingin kita tempelkan pada si anak itu butuh waktu 4-6 bulan. Itu satu hal dia menyadari kondisi dirinya. Jadi memang butuh waktu yang panjang, maka harus konsisten. Kemudian memberikan kesempatan. Jadi jangan buru-buru kita kemudian ikut terjun begitu ya, membantu anak menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Kalau tadi misal contoh ya, ada anak-anak yang kemudian ngadu gitu ya, bercerita, ibu saya dibully. Saya diperlakukan ABCD. Oke, kita kasih kesempatan kepada si anak untuk apa yang harus dia lakukan. Didampingi iya, diarahkan iya, tapi diberikan kesempatan. Yang selanjutnya adalah tidak bersikap otoriter. Jadi perilaku otoriter yang ditampilkan baik oleh kita selaku orang tua, oleh pihak sekolah, oleh media, oleh teman-teman, itu akan di-copy paste oleh mereka karena mereka merasa, oh kalau pengen dianggap jagoan harus begini, kalau pengen diperhatikan harus begitu ya, copy paste. Dan yang selanjutnya adalah quality time. Memang ini yang namanya pengasuhan memang membutuhkan waktu yang intens. Betul. Begitu ya.
nggak bisa kita hanya punya sisa waktu begitu, harus disediakan waktunya, dialokasikan begitu ya, sehingga kemudian nanti bisa terbentuk. Nah, sekarang kita bicara tentang kasus bullyingnya. Ini 2 slide lagi insya Allah selesai. Kalau sudah keburu menjadi pelaku dan korban, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama di sini kalau menjadi pelaku, bangun komunikasi. Jadi tidak cepat-cepat memutuskan, didengar walaupun versi dia belum tentu benar, tapi didengarkan dulu. Begitu ya. Ubah cara berpikir dan perilaku yang salah. Setelah tadi kita komunikasikan, kita akan dapat begitu ya. Oh, dia ternyata melakukan itu karena merasa bahwa temannya layak dibegituin. Teman-teman yang lain juga begitu kok sama dia, gitu ya. Dia memang kecil kok, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita fokus pada hal tersebut. Satu-satu begitu ya, supaya dia, karena ini fase di anak-anak SMP masih fasenya konkret, harus jelas juga begitu ya, masih berlanjut dari SD. Tetapkan konsekuensi. Nah, tetap harus kita berikan konsekuensi. Apa konsekuensi dari perilaku bullying yang sudah dia tampilkan? Jadi bukan lagi punishment sifatnya ya, hukuman, bukan. Kalau konsekuensi itu ada unsur berpikirnya. Ada tidak sekedar dia dihukum saja, tetapi resiko dari perilaku yang sudah dia tampilkan yang salah tadi. Kemudian, ajarkan cara bersosialisasi yang tepat. Jadi seringkali pelaku bullying itu melakukan aksi bullyingnya karena ingin tampil di lingkungan sosial. Saya ingin dianggap hebat, saya ingin punya pengikut, saya ingin jadi ketua, saya ingin diperhatikan oleh teman-teman, ingin mendapat perhatian dari guru dan orang tua dan sebagainya. Cara sosialisasinya salah. Jadi ajarkan dia untuk bagaimana kamu bisa tampil secara positif, menampilkan, kembali lagi tadi ya, ini di kunci yang ke-6 sebetulnya, yang paling pokok tuh ada di 6, potensinya. Dia tahu bagaimana harus menampilkan diri, itu akan membuat dia kemudian punya kemampuan sosialisasi yang juga tepat. Dan yang selanjutnya adalah komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah. Tentu saja. Walaupun kita berikan dia kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga kita sampaikan, kita cross check begitu ya dengan pihak sekolah. Apa sebetulnya yang terjadi? Dan bila anak menjadi korban bullying, ini ada beberapa hal. Sama, yang pertama komunikasi begitu ya. Dorong anak menceritakan detail peristiwa. Kita ingat tadi, seringkali anak-anak yang menjadi korban bullying ini punya kemampuan verbal yang tidak cukup baik, kemampuan komunikasi yang terbatas. Maka kita kemudian di sini kalimatnya kan dorong. Jadi memang kita harus agak sedikit sabar gitu ya, ngulik cerita yang sebenarnya sampai dia nanti bisa bercerita secara nyaman, detail. Yakinkan anak bahwa itu bukan kesalahannya dan ajari untuk tidak membalas. Jadi sampaikan bahwa yang dia terima itu sebetulnya memang tidak pantas dilakukan, tapi jangan kita ajari untuk membalas. Kita ajari dia bagaimana harus bersikap bila kejadian yang sama berulang. Gitu ya. Jadi disiapin senjatanya untuk digunakan di kemudian hari bila memang terjadi kembali. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah tentu saja,
Dan sama seperti pelaku, kunci utamanya di akhir ini. Kembangkan potensi dan konsep diri positif anak. Jadi dia merasa dia punya kemampuan, dia merasa dia punya persamaan derajat begitu ya, persamaan diri dengan teman-teman yang lain sehingga tidak layak menjadi korban bully. Peristiwa bully ini bukan cuma terjadi di level sekolah begitu ya Bapak dan Ibu, di lingkungan sosial, bahkan sampai di lingkungan orang dewasa pun terjadi. Begitu di lingkungan kerja pun seringkali ada ya, walaupun prosentasenya tentu saja sudah jauh berkurang, tapi ada begitu ya. Isolasi, tidak dilibatkan begitu ya, dalam itu masuk pada kategori bullying, sehingga memberikan bekal utama yang paling utama itu adalah membangun konsep diri mereka supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kondisinya dia. Maka nanti di dunia manapun juga begitu, di lingkungan seperti apapun mereka berada, insya Allah tidak akan ada masalah. Mungkin itu barangkali Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, materinya sampai di sini. Mangga saya kembalikan ke MC, silahkan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu Dr. Medina, Masya Allah ilmunya yang luar biasa ya, ternyata memang banyak sekali ketidaktahuan kita itu, alhamdulillah hari ini sedikit terbuka gitu bagaimana peran orang tua dalam mencegah dan kalaupun sudah terjadi bullying terhadap anak-anak kita. Ayah Bunda, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jadi bagi ayah Bunda yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand kalau mau berinteraksi langsung dengan Ibu Medina atau boleh menulis di kolom chatnya. Sepertinya sudah ada pertanyaan Umi di kolom chat. Mangga, kita cek dulu, Bu. Dari orang tua santri Sultan Kevin ya, Bu ya? Iya, betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten izin bertanya, bagaimana kita mengetahui jika anak kita adalah pelaku bullying, sedangkan di rumah tampak bager pisan? Apakah pihak sekolah baiknya memberitahu kepada orang tua? Mohon Ibu. Begitu Bu pertanyaannya, Bu. Boleh langsung, Bu? Oke. Ya. Kalau sudah begini ya, jadi kalau sudah menjadi pelaku bullying, laporan dari pihak sekolah begitu ya, tapi di rumah tidak nampak nih. Nah, kita tetap positive thinking begitu ya, itu yang paling pertama. Tidak defense yang kita maju, yang kita utamakan begitu ya, membela anak. Di mana-mana yang namanya orang tua itu secara naluriah pasti inginnya membela anak. Itu naluriah yang Allah berikan begitu ya. Mau seperti apapun kondisi anak kita, pasti kita akan keinginan membela. Tetapi kita ambil hikmahnya begitu ya. Kita lihat bahwa ini adalah salah satu poin untuk kita mengembangkan anak kita menjadi lebih baik. Jadi anggap saja itu peristiwa terjadi, oke, walaupun kita nggak melihat di depan mata kepala kita, gitu, kita tidak pernah melihat anak kita melakukan seperti itu, tapi ada laporan nih dari sekolah. Oke. PR kita bukan mencari data, fakta. Apalagi kalau misalnya di pesantren seperti ini, apa yang kita bisa lakukan kan nggak bisa begitu ya. Kejadiannya di sekolah, kita nggak bisa apa-apa, pasrah dengan data yang disampaikan oleh sekolah. Kita terima saja itu, kemudian kita berfokus pada pengembangan diri si anak. Energi kita jangan kita habiskan untuk apa? Pada satu peristiwa negatif ini saja begitu ya.
kalau ini baru terjadi satu kali, mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk kali kedua, ketiga, keempat. Begitu. Ini hanya satu kali, hanya sedikit kerikil barangkali begitu ya dalam proses anak menuju konsep diri yang lebih baik. Kita fokus kembali ke tadi. Yang kita lakukan, dikembangkan konsep dirinya. Nggak perlu juga kita, kalau anaknya nggak ngaku bagaimana, nggak apa-apa. Nggak harus dia kemudian mengaku begitu ya. Iya memang belum tentu nanti ya kalau anak kan nanti dia akan, aduh kalau saya begini nanti saya dihukum lagi. Padahal di sekolah aku udah dihukum. Begitu ya, ada begitunya begitu ya. Kita fokus pada pengembangan konsep diri tadi. Ini kita udah dapat nih versi sekolah seperti ini. Nah, kita masuk dari situ. Mungkin dia pengen berteman, dia pengen tampil, gitu ya. Kita ajarin dia untuk dia menyadari potensinya. Kembali lagi, fokus kita adalah pengembangan diri. Itu. Jangan defense, terima itu sebagai bagian proses perjalanan hidup anak kita. Oke, fokus kita adalah membenahi. Udah, itu aja. Diterima, kita, oh ini dia sebetulnya memang nggak pernah sih, baru satu kali ini ceritanya. Gitu ya. Anggap saja. Itu adalah kesalahan dia dalam proses perkembangannya, begitu ya. Dia pengen mulai, anak-anak SMP ini kan mulai senang untuk berkelompok gitu ya. Mulai senang untuk menampilkan diri di kelompoknya. Untuk mulai terlibat dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Untuk mulai mengasah kemampuan dia dalam berkelompok begitu secara umum. Nah, seringkali itu yang kemudian salah dimaknai. Maka kita masuk dari situ. Kakak itu jago banget bikin puisi loh Kak. Misalnya begitu gitu ya, cari nih hal positif apa yang dia punya yang dia tidak anggap itu sebagai potensinya. Kita kasih tahu gitu, kakak tahu nggak kalau kakak bikin puisi, kakak bacain puisi, wah semua orang tuh bisa takjub ngedengarnya. Semua orang bisa terharu mendengar puisi yang kakak bisa bikin puisi loh, kalau nanti ada acara di sekolah bisa ditampilkan. Kakak bisa naik ke atas panggung, gitu ya. Mencari potensi positif sehingga kemudian dia bisa merasa unggul, gitu ya, di kelompoknya, di antara teman-temannya dengan cara yang positif. Nggak jadi lagi dia bullying begitu ya, nggak jadi lagi dia harus melakukan bullying lagi karena dia sekarang udah tahu saya nggak perlu susah payah harus menguasai orang-orang, saya cukup tampilkan diri saya, kemampuan saya, orang-orang akan kagum pada diri saya dengan kemampuan positif yang saya miliki. Dan sekali lagi, yang paling tahu itu adalah Bapak dan Ibu. Apalagi buat Bapak dan Ibu yang anak-anaknya baru kelas 7 nih. Baru 3 bulan, 4 bulan begitu ya. Ada di DT. Pihak DT itu pasti akan masih sangat sedikit memahami tentang anak-anak Bapak dan Ibu. Hanya sekian persen yang dia sudah tahu begitu ya. Jadi nggak banyak yang, walaupun ada psikotesnya kok Bu, betul. Tapi itu hanya sekian persen bisa menggambarkan kondisi anak-anak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang kemudian bisa menyampaikan ke pihak sekolah, anak saya itu di SD punya kemampuan ini. Jadi kita minta tolong, bisa nggak ya, oh di sekolahan tuh ada ekskul apa yang kira-kira berkaitan dengan bakat yang bisa dia kembangkan. Yuk sampaikan ke musrifnya, sampaikan ke wali kelasnya begitu ya, ke mana bagian pengasuhan dan lain sebagainya, disampaikan. Ini kita arahkan dia untuk aktif pada kegiatan-kegiatan ekskul A, ekskul B karena dia punya kemampuan ke arah sana.
sehingga energinya nggak lagi jadi dialihkan untuk hal-hal negatif. Mungkin itu, Mbak. Insya Allah, semoga terjawab ya Bunda. Insya Allah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari orang tua santri Hanif Faizal kelas 7B. Poin 4 contohnya seperti apa mengajari anak untuk menghadapi bullying kembali. Mungkin ini yang tadi ya Bu, yang di slide terakhir, ajari anak bagaimana bersikap jika terjadi kejadian yang berulang. Oke. Ya, Bu. Ya, jika bagaimana bersikap bila dibully kembali, begitu ya. Nah, misalnya dibulinya lewat verbal, karena ini yang cukup banyak ya, cukup masif. Banyak anak yang memang tidak menyadari menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku bullying verbal karena merasa wajar memanggil teman-teman dengan kata julukan tertentu. Nah, kalau misalnya dipanggil lagi dengan julukan itu, jangan menjawab. Karena tidak merasa, begitu kan ya? Kamu si hitam, misalnya, mohon maaf ya. Misalnya dipanggil begitu, hitam, kesini kamu. Sampaikan saja, kalau kamu dipanggil lagi seperti itu, tidak usah menjawab. Kenapa? Kamu merasa tidak? Nggak usah diladenin, begitu ya. Nanti kalau ditanya, kamu kan dipanggil, emang kamu manggil saya siapa? Disampaikan kepada anak untuk berperilaku tetap tenang, begitu ya. Sampaikan sesuatu yang nggak aneh kan, begitu ya. Kenapa? Ya karena nama saya bukan hitam, misalnya begitu ya. Ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Saya juga, warna saya juga putih tua, begitu ya. Sama kok Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi disampaikan. Enggak, kalau dipanggil lagi begitu, maka ya tidak usah menoleh, karena kalau kamu menoleh, maka kamu memang merasa layak dipanggil seperti itu, begitu ya. Nah, itu begitu. Atau kalau misalnya memang anak secara fisik lemah, ada anak-anak yang memang secara fisik lemah begitu ya, tidak terlalu baik mungkin kondisi fisiknya, pertumbuhan fisiknya yang memang ada masalah barangkali begitu ya, atau tidak ada masalah tetapi mungkin lebih kecil dibandingkan dengan teman-teman seusianya, kan bisa saja ya, progres perkembangan anak itu berbeda-beda begitu. Maka kemudian sampaikan, oke, berarti kamu kalau misalnya kemana-mana, jangan sendirian, begitu ya. Cari atau bersahabat, ajari anak untuk bisa memilih sahabat. Jadi kenal itu boleh dengan siapa saja, begitu ya Bapak Ibu. Tetapi ajari anak untuk memilih sahabat. Kenal dengan semua. Satu kelas kita kenal semua, satu angkatan kita kenal semua. Tapi dengan siapa anak berteman, itu kemudian kita ajari dia memilih bukan yang baik ya, bukan, tapi yang sesuai dengan baik itu relatif begitu ya. Anak juga bingung ya, nanti yang baik itu seperti apa. Tapi yang bisa menerima, saya nggak apa-apa main dengan anak yang badannya secara fisik tidak terlalu kuat begitu ya. Hal-hal seperti itu yang kemudian, atau juga kemudian ajari anak untuk bisa mengembangkan kondisi fisiknya. Ikutkan dia dengan olahraga-olahraga yang melatih fisik begitu ya. Kan di DT banyak, mungkin ada taekwondo, ada karate, ada silat, ada apalah olahraga-olahraga bela diri. Olahraga-olahraga bela diri itu buat anak-anak yang merasa fisiknya tidak terlalu baik, itu buat mereka juga bagus untuk membangun rasa percaya diri. Bukan jadi jago berkelahi, tapi dia tahu bagaimana mempertahankan diri kalau diperlukan. Itu barangkali ya. Terima kasih Ibu Medina. Umi, sepertinya kita kasih kesempatan yang raise hand dulu ya. Iya, mangga. Nanti kita lanjutkan yang di kolom chat. Kami persilakan kepada orang tua santri Devan 8A. Mangga Bunda. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Apa namanya? Sebentar. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Apa namanya? Iya, Bun, silakan. Kemarin itu apa namanya? Sebentar Bunda, saya mohon waktunya dulu. Iya. Mungkin Bunda kalau keberatan bercerita langsung ke Ibu Medina, boleh di kolom chat atau mungkin boleh personal nanti ke Ibu Medina. Kalau di sini Siap. lebih berat karena dipublish ya, mungkin nanti Bunda kita fasilitasi ke Ibu Medina langsung ya. Siap. Mangga. Mungkin saya potong sebentar, Bun, Ya, karena sebentar, hanya sekedar informasi saja. Jadi saya itu saat ini juga berada di apa ya, di bawah Yayasan Darut Tauhid, begitu, di Biro Psikologinya Yayasan Darut Tauhid, begitu. Kita sedang mengembangkan biro psikologi, jadi memang kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, bisa begitu secara personal, mangga. Nanti memang ada prosedurnya, begitu ya, harus lewat mana dulu. Tapi ini karena di sini di forum ini, mangga nanti silahkan bisa memang menghubungi saya secara pribadi. terima kasih Ibu Medina. Ya, mohon maaf ya Bunda Devan ya. Kita lanjut dulu ke Bunda Bintang ya. Silakan Bunda Bintang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau berbicara tentang bullying di sekolah ya, apalagi usia SD, SMP itu kayak ada habisnya Dok ya. Dan sepertinya kejadian seperti itu kayak dianggap sudah biasa gitu kan, kalangan anak-anak biasa saja gitu kan. Kebetulan putra saya di waktu sekolah SD itu punya pengalaman yang memang tidak mengenakan ya. Mungkin kalau dia bilang itu pengalaman paling buruk seumur hidup gitu. Oke. Nah, kebetulan kan suami saya itu pindah-pindah dari kota. Terkadang kami di satu kota itu hanya 2 tahun, setelah itu pindah tugas lagi 2 tahun, dan mungkin murid baru itu adalah sasaran bully yang paling enak gitu ya di antara teman-temannya itu. Dan kemarin sebelum kami pindah ke Jakarta itu kami sempat di satu daerah menetap di daerah Sumatera dan sekolah SD 2 tahun di sana. Putra saya mungkin dari versinya dia itu adalah korban bullying gitu. Dan dari dianggap biasa saja oleh sekolahnya juga. Ke gurunya sudah bukan mengadu ya, tapi mungkin cerita ya ke gurunya, teman-temannya seperti ini gitu. Tapi oleh gurunya sendiri itu dianggap seperti biasa saja hal seperti itu gitu Dok. Sampai sekarang kejadian itu sepertinya membekas gitu Dok. Di ya yang tadi saya bilang mungkin pengalaman terburuk dia untuk dia seumur hidup gitu. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara membangun rasa kepercayaan diri terhadap putra saya kembali gitu Dok. Karena sampai sekarang mungkin temannya hanya bercanda itu sama dia itu dianggapnya bullying gitu. Saya dibully gitu. Tapi kan mungkin dia tidak bisa membedakan yang tadi dokter bilang itu antara bully dan bukan berkelahi ya. Mungkin hanya temannya itu sekedar bercanda. Tapi putra saya menganggapnya itu adalah sebuah pembulian untuk dia gitu. Jadi yang saya mau tanyakan itu bagaimana cara membangun kepercayaan diri dia kembali dan
apa yang harus saya eh, apa yang harus saya lakukan untuk misalnya sudah jangan diingat-ingat lagi ya untuk dia supaya melupakan kejadian-kejadian yang sudah lalu itu. Terima kasih, Dokter. Oke. Langsung ya Ibu MC. Ya, Bu, Saya izin. langsung. Ya. Oke, memang pengalaman itu tergantung karakteristik anak begitu ya. Ada yang sensitif begitu, yang seperti tadi Ibu Nda Bintang ceritakan begitu ya, sensitif barangkali sehingga salah memaknai. Kita anggap saja salah memaknai barangkali begitu ya. Atau memang betul bahwa yang dilakukan oleh teman-temannya adalah satu perilaku yang tidak seharusnya. Jadi baik itu kondisinya benar atau kondisinya tidak benar. Salah persepsi saja atau memang teman-temannya memperlakukan secara tidak baik. Dua-duanya sebetulnya kuncinya sama. Gitu ya. Kita fokuskan kembali pada bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Gitu. Jadi tetap kembali kita fokus pada memberikan pemahaman kepada si anak tentang dirinya itu seperti apa. Positifnya dia apa, negatifnya dia apa. Kita sampaikan ceritanya secara genuine. Secara jujur, datanya seperti apa. Kita ceritain tentang si kakak atau si adik. Kakak punya kelebihan anu. Adik punya kelebihan anu. Kakak punya kekurangan anu. Jadi kita sampaikan bahwa setiap orang tuh sebetulnya wajar punya kelebihan, punya kelemahan. Kelemahan ini yang barangkali dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk membuli. Untuk dibully begitu ya. Nah, sekarang kita fokus. Kelemahannya bisa jadi kelebihan enggak? Kalau memang sudah jadi kelemahan dan namanya manusia ya, manusiawi, dia akan punya kekurangan di satu hal, manusiawi. Enggak mungkin anak kita sempurna begitu kan ya. Tetapi fokus energinya kita alihkan pada pengembangan kelebihannya. Tunjukin yuk. Kalau kamu menunjukkan diri punya lebih banyak kelebihan dibanding kekurangan, ejekan kah begitu ya, bulian kah yang dilakukan oleh teman-teman itu menjadi tidak ada artinya karena kita fokus. Teman-teman yang lain lebih melihat hal-hal yang positif. Tampilkan, sekolahnya juga nganggap itu biasa, bahkan kita tunjukin kelebihan di mana begitu ya. Di usia-usia sekarang SMP, SMA itu sudah mulai usia boleh kompetisi begitu kan ya. Sudah mulai menampilkan diri. Nah, dorong dia untuk fokus ke sana. Energinya dihabiskan. Sebetulnya kejadian bullying ini sama dengan kejadian apa? Anak-anak senang yang baik baru mencoba atau yang sudah kecanduan dengan film porno misalnya begitu ya. Membaca hal-hal porno, melihat hal-hal porno sama. Gitu. Fokusnya salah. Kita alihkan gitu dia untuk proses pengembangan diri. Apa yang bisa kamu, kan dia ini masih lagi sedang membentuk diri begitu ya. Nah, jadi kita fokuskan ke sana. Yuk cari apa kelebihannya. Ikutkan dia dengan ekskul tertentu, dengan kursus tertentu, dengan ikut lomba-lomba tertentu sehingga walaupun anggap saja itu memang betul terjadi, anggap saja itu kelemahan diri kita, toh kita lebih banyak hal positifnya. Gitu. Tetap saja kita menampilkan hal positifnya. Energinya nggak dihabiskan untuk meladeni begitu ya. Hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Karena dimanapun juga sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, dimanapun juga peristiwa bully itu akan
punya kesempatan untuk terjadi begitu. Itu barangkali Ibu Bintang. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi begitu ya dengan pihak sekolah untuk menggali potensi. Itu yang kita fokuskan. Kelemahan akan ada selalu, tapi jangan jadi itu yang menjadi fokus energi. Karena kalau kita fokus pada kelemahan, nanti akan ada kelemahan lain. Akan ada kelemahan lain, begitu ya. Nggak ada habisnya karena kita manusia, begitu. Yang pasti tetap punya kelemahan. Fokus pada pengembangan positif. Selama kelemahan ini bukan hal yang melanggar syariat, begitu ya. Kita punya kelemahan dalam hal tertentu, ya anggap itu sebagai paketnya kita. Paketnya si anak itu, begitu ya. Dia harus tahu, saya memang tidak terlalu baik di hal ini, tapi saya punya kelebihan di hal ini. Saya menunjukkan diri di hal ini. Itu konsep diri yang positif. Kembali lagi, ini tadi nih, mampu beraktualisasi. Mudah-mudahan bisa difahami. Memang PR kita nggak sederhana ya Bapak Ibu. PR kita tidak sederhana gitu. Saya tidak menjanjikan ini akan mudah, enggak. Tapi yakin bahwa kita dikasih kemampuan untuk itu, asal mau memang berfokus pada hal yang harus kita fokuskan. Seringkali kita ini fokus pada kelemahan. Berusaha gimana caranya diterapi nih kelemahan supaya selesai, tapi akhirnya kelebihannya nggak kita kembangkan. Habis energi kita, habis dana kita, begitu ya, menyelesaikan hal-hal yang kita sudah tahu memang potensinya. Ini kasih contoh paling sederhana. Contoh sangat amat sederhana dan seringkali dilakukan oleh banyak orang tua, begitu ya. Kita sudah tahu nih ya, anak punya kemampuan tadi di mata pelajaran matematika itu nggak terlalu baik. Buat dia, udah belajar di sekolah, udah diajarin sama kita lagi di rumah, udah ngerjain PR-nya bareng-bareng sama kita di rumah, nilai ulangannya tetap dari 5 ke 6, dari 6 ke 5. Gitu ya, hanya di batas itu. Habis itu kita lesin lagi. Ya, kita lesin lagi nih matematika, padahal kita sudah punya data yang menyatakan bahwa memang kemampuan dia berhubungan dengan angka tidak terlalu baik. Habis energi kita, habis waktu si anak, habis dana kita untuk ngelesin anak, padahal cangkirnya ya cuma 5, cangkirnya ya cuma 6, begitu ya, cuma sebegitu. Sebaliknya tadi, kalau kita sudah tahu potensi dia bagus di bidang bahasa misalnya, justru itu yang harus dikembangkan. Kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, yuk dilesin, biar apa? Biar makin berkembang. Toh nanti kalau sudah kuliah mah spesifik kan, begitu ya. Dia justru jadi sudah tahu sejak awal. Oke, saya tahu kemampuan saya di bidang bahasa Inggris. Jadi nanti saya sekolahnya juga ke arah sana, begitu ya. Saya nanti bisa jadi penterjemah, saya bisa jadi penulis buku, saya bisa jadi dan lain sebagainya. Diarahkan ke sana energinya, dananya, waktunya. Mungkin itu Ibu mudah-mudahan bisa sedikit menggambarkan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Mangga Ibu MC. Mungkin Bu, gak apa-apa. Mangga silahkan. Iya tadi Bunda Devan, sudah siap Bunda? Oke. Silahkan Bunda Devan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, kadang kalau mau ngomongin anak tuh Pasti. suka jadi berlinang air mata. Iya. Jadi gini, kemarin itu anak saya sebenarnya pas waktu mau dia main bola. Cuman waktu itu tuh habis sama teman-teman itu dibilangin bahwa dia itu ya bisa dibilang pembawa sial lah ya, karena tidak setiap dia main teman-temannya tidak bisa ngegolin. Akhirnya dia pulang nangis. Terus saya bilang
Kakak kalau dibilangin begitu sama temennya sakit hati tidak? Iya, katanya gitu. Oke, berarti kakak tidak boleh melakukan itu pada teman-teman kakak. Terus kakak sekarang mau seperti apa? Mau les kah? Saya bilang gitu. Terus akhirnya, iya bunda, aku mau les biar aku bisa, katanya gitu. Akhirnya saya lesin sekarang. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan saya sudah berbuat seperti itu, sudah baikkah atau saya harus seperti apa lagi gitu untuk anak saya itu. Terus yang kedua adalah pas saya ngumpul di lingkungan les bolanya, ada ibu-ibu yang bilang bahwa ada yang keluar waktu itu gara-gara anaknya dibullying juga di tempat les itu. Dan ada ibunya juga yang bilang bahwa kenapa sih mesti kayak gitu, toh itu juga anak-anak, ngapain mesti diambil hati gitu. Cuman saya tuh ngerasa bahwa, aduh kok begitu ya gitu. Saya juga mau bilang sama ibu-ibu di situ, jadi tapi gimana caranya juga saya bingung gitu. Itu sih Bu. Terus yang ketiga adalah, kan tadi karakteristik korban bullying adalah kecenderungan introvert ya. Iya. Apakah semua sifat introvert itu seperti itu atau gimana dok? Soalnya kan memang introvert itu kan ada yang bawaan juga ya dok ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan begitu ya, bahwa bullying itu bisa terjadi di mana saja dalam semua lingkup dari level anak SD begitu sampai di level orang dewasa di pekerjaan misalnya ya, dengan berbagai versinya begitu. Jadi kemungkinan kita masuk pada suatu atau anak kita ini masuk pada suatu lingkungan yang ada atau membiarkan peristiwa bullying itu besar begitu ya, karena kita kan ya memasukkan pada satu lingkungan baru, kita masuk pada satu lingkungan baru itu kan kita nggak sepenuhnya mengenali begitu. Jadi yang tadi Ibu lakukan dengan cara memberikan dia keterampilan tambahan karena dia suka bola gitu kan ya. Dia pengen bersosialisasi dengan cara bermain bola sama teman-temannya. Kemudian dimasukin ke tempat les bola. Sudah bagus karena memang minatnya, mengembangkan minatnya. Walaupun nanti kita juga harus sambil mengevaluasi potensinya di situ atau bukan. Sambil berjalan. Kemampuannya memang ada di situ, minat dengan bakat berbeda begitu kan ya. Minat dengan potensi berbeda. Suka belum tentu bisa. Gitu. Kemampuan sudah diasah nih lewat les di sana, tapi ternyata tetap tidak mampu, berarti harus kita cari jalan lain. Kalau sekarang dia nyaman di sana, silahkan diteruskan, tidak apa-apa. Walaupun nanti ya ada masanya, apalagi kalau yang di usia-usia SD misalnya ya, anak-anak itu keluar masuk ekskul, keluar masuk les. Itu biasa, jangan Bapak dan Ibu kemudian nyetop begitu ya. Itu memang masa dia masih mencari. Saya sebetulnya bisa main bola nggak sih? Saya sebetulnya bisa main basket nggak sih? Saya sebetulnya suka ini nggak sih? Masa mencari begitu. Jadi kalau dia nggak coba, dia nggak tahu dia bisa berbakat atau tidak, dia mampu atau tidak, dia suka atau tidak, itu sudah betul. Nah, nanti tinggal kita tambahkan dengan kalau terjadi lagi apa yang harus dilakukan. Gitu. Menghindari teman-teman, menghindari merespon. Itu ya. Menghindari berespon terhadap perilaku bullying dari pelaku bullying. Itu yang paling bisa kita bekalkan ke anak.
begitu ya. Atau gimana di tempat lesnya juga terjadi peristiwa bullying gitu ya. Dia sebetulnya senang tapi di situ juga begitu ya. Nah, ini memang PR kita bersama. Enggak semua orang tua juga aware gitu, enggak semua orang dewasa juga memahami bahwa tindakan bullying ini dampaknya bisa besar terhadap proses tumbuh kembang si anak. Jadi kita pelan-pelan ngasih tahu, iya. Walaupun apalagi kalau misalnya ibu baru masukin, tiba-tiba ibu udah bicara ABCD, seakan-akan ngatur begitu kan ya. Mohon maaf ibu. Yang lain udah lama di situ. Kita kan jadi nanti bisa salah lagi gitu kan ya. Nah, jadi sekarang gimana? Membekali anak udah, karena orang lain lingkungan itu kita nggak akan bisa sepenuhnya kita kuasai, sepenuhnya kita kontrol maksudnya. Tetap nanti dia akan bertemu dengan situasi-situasi yang memunculkan perilaku bullying dimanapun juga. Ringan, berat, intens atau tidak intens, disadari nggak disadari, akan tetap kita, anak ataupun kita sendiri begitu ya, mengalami lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Kan orang tua juga kadang-kadang ngebully orang tua yang lain begitu ya. Anaknya itu jangan ditemenin gitu. Ngasih tahu ke anaknya, ngasih tahu ke ibu yang lain, ibu itu mah rewel, jangan ditemenin dah. Itu juga bully sebetulnya ya. Bully sosial itu, bully emosional. Termasuk itu tidak disadari seringkali. Jadi kembali lagi, pertahanan diri anak, kemampuan anak mempertahankan diri, bagaimana bersikap yang tepat. Ibu tadi sudah sangat baik begitu. Tidak usah dibalas, tidak boleh memperlakukan seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke sana. Ya, kecenderungan introvert, sifat-sifat ini sebetulnya dibentuk ya, sebetulnya terbentuk. Disadari dan tidak disadari. Proses berjalan sepanjang dia berkembang, sejak dia dilahirkan. Bukan bawaan, tetapi seperti bawaan karena meniru orang tuanya. Misalnya contoh begitu ya, orang tuanya demikian, mereka menampilkan diri introvert, anak kemudian belajar, oh jadi orang itu jangan banyak ngomong, jangan banyak inisiatif. Introvert kan begitu ya. Introvert itu bergerak kalau distimulasi. Harus ada stimulus dulu, baru dia berespon. Inisiatif kurang. Misalnya begitu ya. Itu tidak, konsep diri ini nggak berkembang, nggak dibawa sejak lahir, tapi berkembang sejak dia dilahirkan. Proses tadi dia meniru dari ayahnya, dari ibunya, itu seolah-olah diturunkan. Padahal tidak. Dia melihat itu dan kemudian karena orang tua kan lingkungan pertama yang dia belajar ya. Dia melihat, oh ayah begini, oh ibu begini. Itu akan dia tangkap, dia adopsi, dia copy paste. Nanti ditambah dengan lingkungan begitu ya. Terus nanti dia akan melihat, oh ternyata jadi orang nggak boleh begini, misalnya jadi orang itu harus begini. Nanti dia akan terus berkembang. Prosesnya itu seperti saya sampaikan tadi, sampai di usia 17-18 tahun untuk usia anak laki-laki. Jadi mari kita bersabar Bapak Ibu. Masih panjang jalan kita begitu ya. Mungkin anak-anak Bapak Ibu di usia 12-13 tahun begitu kan ya, 14 mungkin paling jauh 15 barangkali. Nah, kita masih punya banyak waktu untuk membentuk, maka ini PR-nya. Fokus aja pada penanaman konsep diri positif. Itu aja. Karena dimanapun nanti dia berada, dia akan bisa menampilkan diri yang sesuai. Terlepas dari urusan bullying atau tidak bullying, tapi juga pada aktualisasi diri. Ini yang paling penting. Tahu siapa dirinya. PR hari ini adalah anak-anak SMA bahkan nggak tahu mau memutuskan kuliah kemana. Itu urusannya sama konsep diri loh. Urusannya sama aktualisasi diri. Nggak tahu saya, kemampuan saya di mana.
Kenapa? Kita sibuk pada hal-hal yang bukan inti. Gitu ya, pada hal-hal yang tidak menimbulkan anak, tidak mengembangkan anak memahami dirinya. Akibatnya bisa panjang nanti. Hasil penelitian itu bahkan menyatakan bahwa 80% mahasiswa Indonesia salah masuk jurusan. Karena apa? Konsep dirinya salah, nggak paham. Aktualisasi dirinya nggak nyambung. Nggak tahu siapa dirinya, punya kemampuan apa. Saya nggak pinter ngomong, tapi saya milih humas. Gitu ya? Itu kan contoh sederhana, bukan sekedar urusan nilai akademik ya Bapak Ibu, tapi kemampuan pribadi. Saya nggak bisa berbicara di depan banyak orang, tapi saya pilih humas. Gimana coba ceritanya? Gitu ya? Atau saya pilih jurusan lain yang mengharuskan saya banyak bicara. Itu urusannya dengan konsep diri. Jadi lebih baik kita berfokus pada yuk, ini apa yang bisa dikembangkan secara akademik dan non-akademik. Akademik dan pribadi, begitu ya. PR-PR itu kita selesaiin satu, insya Allah. Nanti anak-anak kita ini tidak akan terlibat baik sebagai korban, apalagi sebagai pelaku bullying. Mungkin itu barangkali. Terima kasih Mudah-mudahan. Ibu Dina. Ayah Bunda, mohon izin karena memang kita sudah over time. Jadi yang pertanyaan di kolom chat kita hold ya karena waktunya juga udah habis gitu. Jadi sesi pertanyaan kita tutup. Mungkin nanti pertanyaannya kita bisa bantu teruskan ke Ibu Medina. Iya, Masya Allah ini pada aktif semua orang tua, antusias sekali. Tapi mohon maaf kami menghentikan dulu tanya jawabannya karena waktu kita sudah akan segera kita akhiri. Ya, mangga Bunda. Ya, alhamdulillah izin Ibu Medina, saya sedikit meng-highlight pemaparan pada pagi hari ini. Yang saya garis bawahi adalah memang PR kita masih banyak, PR kita masih panjang, anak-anak kita baru beranjak anak SMP, dan tentunya seperti Ibu Medina sampaikan tadi, bersabar sampai usia 17-18 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Gali terus apa yang menjadi potensi anak kita. Jangan pernah sedikit pun membandingkan anak kita dengan orang lain, jangankan dengan orang lain. Adik kakaknya pun, setiap anak pasti memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Fokus terhadap anak yang kita bimbing ini tanpa membandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, karena setiap anak pasti memiliki potensi terbaiknya. Dan hindari memberikan cap buruk, label apapun, karena itu akan melekat pada hatinya dan itu akan sedikit berat kita mengobatinya kalau sudah ada labeling tidak baik menempel. Dan tentunya kita terus memberikan pemahaman bahwa hidup ini adalah perjuangan. Tidak ada yang mudah dalam menjalani hidup ini. Apalagi mereka sedang berjuang di pondok, itu adalah perjuangan yang harus mereka lewatin. Bagaimana mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang terbentuk akhlaknya, anak-anak yang berakhlakul karimah tentunya, dan anak-anak yang memiliki sifat santun seperti yang kita ketahui. Bagaimana di DT menanamkan itu, insya Allah ketika setiap anak sudah memiliki potensi terbaiknya, dia tidak akan melihat kekurangan dan dia tidak akan seuzon lah kepada orang lain. Insya Allah bullying itu akan bisa diminimalkan. Tapi satu lagi kita harus sabar sampai anak-anak kita benar-benar menginjakan waktu yang pas bahwa dia adalah saya sudah dewasa, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan Ibu. Semoga Ibu Medina dan keluarga senantiasa dalam keberkahan, ilmunya menjadi amal jariah untuk Ibu keluarga, Masya Allah. Terus jangan pernah bosan kalau kami undang lagi Ibu, ajarkan kami untuk terus bertumbuh dan belajar, dan semoga Ibu selalu dalam kebaikan, Allah gerakan Ibu dan keluarga di jalan-jalan kebaikan menuju surga. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nanti kami akan umumkan penerima door prize Bu ya. Nanti akan disampaikan oleh panitia. Sebelum acara ini kita tutup, kami berharap Ibu Medina memberikan closing statement, Bu. Silahkan Ibu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati. Masa SMP itu memang
masa yang paling urgent begitu ya dalam proses pembentukan kepribadian anak begitu. Jadi proses pendampingan walaupun anak-anak kita ada di pesantren itu tetap harus kita lakukan optimal yang bisa kita lakukan begitu. Semaksimal kesempatan yang ada maka dimaksimalkan begitu, karena yang namanya pesantren, sekolah dimanapun juga itu pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan begitu. Maka kelemahan atau kekurangan itulah yang harus kita tambal, harus kita tutup begitu ya, supaya perkembangan anak-anak kita bisa tetap maksimal sesuai dengan keinginan dan harapan kita semua begitu ya. Jadi anak-anak yang soleh, yang bisa bermanfaat kelak sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi selagi ada kesempatan waktu berkunjung, silahkan dimanfaatkan, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi lebih untuk proses perkembangan pribadi diri mereka. Setiap kali berkunjung, setiap kali telepon begitu ya. Hal-hal itu yang kita masuk terus begitu sedikit-sedikit sehingga mereka bisa mencapai pribadi-pribadi yang baik, yang soleh, yang bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayah Bunda, saya sampaikan informasi sekolah lanjutan. Ayah Bunda boleh bergabung di live IG-nya Komite SMP DTBS Eko besok Ahad 23 Oktober di jam 10 sampai jam 11 WIB. Akan ada talkshow dari Ustadz Muhammad Amin Asyidiki, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Beliau adalah relawan Satguna Darut Tauhid yang akan dipandu oleh Bapak Ketua Komite kita, Bapak Hasan Basri, dan komite dan dipandu oleh MC yaitu Ananda Sayan kelas 8A. Jadi Ayah Bunda di reminder besok bagi yang ingin melanjutkan sekolah ke Madinah bisa ikut talk show-nya biar ada sedikit semangat. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara Sekolah Inspirasi pagi ini. Kami atas nama panitia memohon maaf jika ada salah dan hilaf pada kesempatan pagi ini, karena kalaupun ada kesalahan itu murni dari kami berdua selaku manusia, dan jika Allah, Ayah dan Bunda mendapatkan kebaikan dari acara pagi hari ini, itu sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdua sangat bangga dan tentunya semoga kita bisa bersilaturahmi dan belajar terus di Sekolah Inspirasi berikutnya. Kami berdua undur diri. Iya, izinkan saya tutup dengan pantun. Slogan kita, anak yang aktif. Sekarang nyantri di Eko Bandung. Kembangkan potensi dan konsep diri positif agar sorgan terhindar dari bullying. Kita tutup acara Sekolah Inspirasi ini dengan doa, istighfar dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Coach Umi. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih MC-nya. Semuanya.